ada kisah nyata wali santri yang bisa jadi inspirasi untuk kita semua, Ustaz? Bahkan kamu sudah 6 tahun. Ini adalah sebuah prestasi. Kamu bisa bertahan sampai di titik ini. Ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan Umi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum para pemirsa podcast Ruki, mencerdaskan umat, mencetak generasi soleh, cerdas dan mandiri. Baik, kita semuanya sekarang sedang di ruang podcast, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yang mana tema tersebut mungkin sangat penting dan sangat menarik untuk kita bahas. Ya, apalagi ini berkaitan dengan kepesantrenan sekaligus ada kaitannya dengan wali santri. Nah, bagaimana kalau kita akan bahas sekarang ini? Kami sudah menghadirkan beliau Ustadz Freddy Al-Husaini. Nah, ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini perdana podcast ini Ustaz ya? Perdana, ini yang pertama. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semua Ustaz. Allahumma amin. Baik Ustaz, dalam podcast kali ini kita ingin mengangkat sebuah tema yang menarik Ustaz, yang mana itu mungkin perlu kita kupas, kita bahas agar nantinya ini hasil perbincangan kita ini bisa memberikan faidah ataupun manfaat yang sangat banyak, terkhususnya untuk pesantren ataupun wali santri yang mungkin melihat podcast pada hari ini Ustaz. Ya, semoga Allah berikan kemudahan dan nanti bisa memberikan faidah yang sangat banyak. Amin. Baik Ustaz, ini langsung saja Ustaz ya. Yang pertama Ustaz yang kita ingin tanyakan adalah banyak Ustaz dari wali santri itu, apalagi yang baru ya, terkhususnya itu merasa sangat berat sekali melepas anaknya ataupun meninggalkan anaknya ketika sudah memasukkan ke pesantren, kemudian meninggalkan. Nah, itu ada rasa yang sangat besar, sangat kekhawatiran yang sangat luar biasa. Bahkan ada mungkin sebagian wali santri juga ketakutan, bahkan ada yang sangat berat, belum siap melepaskan Ustaz anaknya di pesantren. Nah, itu bagaimana Ustaz sebaiknya menyikapi fase awal ini Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertanyaan yang mendasar. Ya, dan Ustaz, ini setiap tahun kita temui bagaimana wali santri baru menghadapi fase awal. Ya, betul. Ketika melepas anaknya merasa berat. Ini wajar. Wajar Ustaz ya? Wajar. Oh, Masya Allah. Karena namanya juga anak. Iya. Kemudian baru pertama kali dilepas, yang biasanya hadir di dalam rumah, kemudian anak akan tinggal di tempat yang baru. Iya, betul. Ya. Anak akan menghadapi lingkungan yang baru. Iya. Anak akan belajar tentang suatu hal yang baru. Iya. Maka di dalam psikologi kondisi seperti ini dibahas dalam teori kelekatan atau attachment. Hubungan emosional antara orang tua dan anak ini sangat kuat. Bahkan dibangun sejak dalam kandungan. Luar biasa, sehingga ketika wali santri melepas anaknya, muncul perasaan kehilangan. Wah, kehilangan yang sangat luar biasa. Betul. Ya? Karena mungkin sudah lama berdekatan di rumah, kemudian ada di sisi di mana ketika hal yang baru, kemudian akhirnya harus mau tidak mau terpisah. Terpisah, betul. Melepas anak kemudian merasa kehilangan diawali dari ketika wali santri melihat
anaknya sudah beraktivitas, kemudian melihat dari kejauhan. Ya. Kita melihat bagaimana wali santri masih menatap anaknya Ya. di balik gerbang. Iya, Ustaz. Dari situlah kita bisa melihat ada wali santri yang menangis. Iya, betul. Kemudian mereka pulang, masuk di dalam kendaraannya masing-masing. Di jalan tidak berhenti pembicaraan itu. Masih ada wali bahkan yang berkata, Pak, atau bapaknya berkata kepada ibunya, Bu, apa benar ya kita masukkan anak kita ke pesantren? Masih belum Masih muncul keraguan, iya. Kekhawatiran yang sangat luar biasa, Ustaz. Betul. Kepercayaan itu butuh dibangun seiring berjalannya proses pendidikan. Maka ini adalah hal yang baik. Rasa kehilangan ini adalah bukti tanda cinta orang tua. Tapi justru fase awal ini adalah poin yang sangat penting, di mana orang tua melatih anak untuk belajar mandiri. Betul. Kemudian anak berlatih untuk mengurus diri sendiri, dan anak latihan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang baru. Maka melepas anak adalah juga bagian proses yang penting untuk anak bisa tumbuh lebih dewasa dan tangguh. Iya, betul. Maka sekali. yang perlu kita tanamkan adalah niat. Orang tua bisa menyampaikan, saya melepas anak saya, bukan sekedar melepas, tapi saya memasrahkan kepada Allah melalui perantara pesantren. Sehingga Masya Allah. menangis, khawatir itu wajar, tapi dibarengi dengan tawakal. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, bagi wali santri memang harus mempersiapkan dari segi zahiriyah dan batiniyah, Ustaz. Betul. Ya. Ketika sudah menyekolahkan, menitipkan anaknya ke pesantren, berarti memang sudah harus siap dengan segala resiko ataupun hal-hal yang baru. Yang itu sebetulnya tujuannya baik, Ustaz, ya. Betul. Untuk kebaikan seorang anak nanti ke depannya. Apalagi ini mohon maaf di pesantren, lingkungan yang mungkin sudah mendukung dari lingkungannya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itulah, terima kasih, Ustaz. Kemudian, Ustaz, yang berikutnya yang seperti yang sudah kita tahu, Ustaz, biasanya itu ya, selama 6 bulan pertama, Ustaz. Nah, anak ketika mondok 6 bulan pertama, ya khususnya juga untuk santri baru ataupun wali santri yang baru, apa, Ustaz, yang sebaiknya dilakukan wali santri baru, Ustaz, selama 6 bulan ini, paling tidak, kurang lebih. Ya. Baik. 6 bulan pertama, kalau di pesantren kita kan 3 bulan pertama. 3 bulan pertama, ya. Mungkin di pondok lain pun juga beda-beda, Ustaz, ya. Betul. Jadi kebijakan ada yang 30 hari, ada yang 40 hari. Betul. Seperti itu. Di fase yang 6 bulan pertama ini, anak mulai masuk di lingkungan yang baru. Maka dia akan belajar di lingkungan yang baru tersebut, beradaptasi. Iya, ada penyesuaian diri. Dan ini adalah masa transisi. Dia akan menyesuaikan dengan lingkungannya, maka dia akan mengikuti pola yang baru. Betul. Ritmenya baru, jauh dari orang tua. Ya berarti segala hal itu memang baru buat anaknya sendiri atau untuk wali sendiri yang mungkin dalam keseharian wali ini di rumah ada anaknya seperti itu, terus sedikit-sedikit minta tolong anaknya, sharing dengan anaknya, tapi ini tidak ada seperti itu. Iya, baru bukan hanya bagi anak tapi juga bagi orang tua. Bagi orang tua juga. Betul. Maka yang perlu dipahami oleh wali santri adalah proses anak juga ketika mereka beradaptasi di lingkungan baru itu tidak mudah. Maka apa saja peran wali santri? Yang pertama adalah menjadi motivator. Menjadi motivator. Betul. Yang pertama, Ustaz, ya. Memberi motivasi, bukan memberikan beban. Pertama kali nanti ada momen di mana santri baru diperbolehkan untuk menelpon atau bertemu dengan wali santri, maka yang pertama kali ditanyakan oleh wali santri bukanlah tentang prestasi akademik. Oh gitu, Ustaz. Bagaimana nilainya?
hafalannya sudah sampai mana. Heeh. Maka perlu dialihkan pertanyaan itu tentang keadaan santri. Ya, kabarnya. Iya, betul. Bagaimana kabarnya? Sudah betah belum di pondok? Teman-temannya seperti apa? Jadi Ada cerita memang- yang seru ndak? Jadi memang mohon maaf Ustaz, pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak terlalu membebankan Betul. si santri ini Ustaz ya, apalagi baru, mereka di lingkungan yang baru juga ya. Kemudian kalau diberikan pertanyaan yang berat itu nanti semakin Iya. berat gitu Ustaz ya. Betul. Mereka akan menyimpan keseruan-keseruan, episode-episode yang mereka jalani selama 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan tadi, yang mereka ingin berbagi kepada orang tuanya. Yang kedua, komunikasi aktif, komunikasi dengan bijak kepada wali kamar. Kami tahu ketika wali santri baru dengan pola asuhnya yang ada di rumah, dia memiliki cara. Kemudian santri beradaptasi dengan cara yang baru. Maka komunikasi wali santri harus bijak, bukan mengatur, tetapi sebagai wasilah untuk menjalin silaturahim. Menjalin silaturahim dengan wali kelas atau wali kamar. Karena dua peran ini adalah peran yang sangat urgent, yang sangat penting, dan penting akan sekali, selalu aktif dengan wali santri. Betul, Sehingga bisa ditanyakan keadaannya, bisa dipantau progresnya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting dan yang paling besar adalah doa. Doa Ustaz ya, Masya Allah, luar biasa. Kekuatan doa ini luar biasa. Mungkin orang tua atau wali santri tidak bisa hadir, saya tidak bisa menemani hadir secara langsung bagaimana keadaan anak saya. 1 bulan sudah mulai kangen, 2 bulan tambah kangen, 3 bulan sudah tidak sabar. Iya Ustaz. Ya, dan mungkin ini bisa disambung dengan doa, karena doa itu bisa menjangkau lebih jauh daripada tangan kita sendiri. Masya Allah. Apalagi walaupun jarak antar pulau atau jarak doa tetap itu yang mendekatkan. Masya Allah, betul sekali. Biasa power of doa gitu ya. Kekuatan doa dari orang tua wali santri yang untuk anaknya di pesantren seperti itu, luar biasa, Masya Allah. Kemudian Ustaz, yang berikutnya ada kisah nyata wali santri yang bisa jadi inspirasi Ustaz mungkin untuk kita semua Ustaz mungkin. Ya mungkin biar diambil sebuah ibrohnya ataupun hikmah pelajaran untuk wali-wali santri yang mungkin ada di rumah, entah pesantren ini ataupun pesantren yang lain, yang itu ceritanya nyata fakta Ustaz, real. Nah itu mungkin Ustaz punya hal yang berkaitan dengan hal tersebut Ustaz. Nah. Insya Allah. Ini memang salah satu hal yang menjadi tanggung jawab kami. Iya Ustaz. Ya. Santri cerita tentang orang tua cerita tentang anak. Ada satu kisah yang sangat menarik sekali, di mana ada salah seorang wali yang itu single parent, seorang ibu. Ibu tersebut mengatakan, Ustadz, saya berjuang menunaikan kewajiban saya sebagai orang tua. Saya bekerja tanpa kenal waktu. Saya berusaha memenuhi hak pondok pesantren karena saya tahu keberkahan. Salah satu pintu keberkahan adalah menunaikan kewajiban kami sebagai orang tua. Masya Allah. Saya mendengarkan seorang single parent mempunyai keyakinan yang begitu luar biasa. Kemudian kekuatan saya cuma satu Ustadz, doa dan ketulusan hati saya. Ketika anak saya belajar, di sela-sela saya bekerja, saya ingat anak saya belajar mengaji, maka saya datang ke masjid-masjid untuk saya mengikuti pengajian. Ketika saya mendengar anak saya sudah menghafalkan juz 30, saya berusaha ikut menghafalkan Al-Quran walaupun bacaan saya masih banyak yang salah. Luar biasa. Kemudian ibu tersebut cerita kepada kami, demi Allah Ustaz, awal anak saya di pesantren itu menjadi sebuah hal yang luar biasa, karena anak saya tidak langsung betah. Oh gitu ya. Anak saya mengeluh,
anak saya bercerita tentang hal-hal yang buruk. Iya, Ustaz. Kemudian anak saya juga bahkan ingin pindah. Mm-mm. Tetapi saya berusaha sabar. Saya yakin dengan jalan Allah. Kalau ini benar, maka saya harus teguh. Karena pesantren saya yakini adalah jalan yang baik. Kemudian sang ibu mendengarkan dengan seksama ceritanya. Beliau bercerita, Ustaz, saya dengarkan bagaimana anak saya cerita, berkeluh kesah. Saya tidak memaksa, saya tidak marah, tapi saya katakan, nak, kuatkan ya. Karena di mana ketika kamu belajar, akhirnya beliau bercerita juga bagaimana beliau ikut pengajian, beliau berusaha baca Al-Quran diperbaiki, beliau juga memperbaiki, melakukan tahsin, ikut tahsin, dan juga menghafal Al-Quran walaupun tidak banyak. Nah, dari sini pelajaran kisah ini saya pribadi belajar dari sang ibu tersebut, bahwasanya ternyata pendidikan itu tidak selalu tentang anak. Ibu yang sabar, ibu yang tabah dengan doa yang kuat akan melahirkan anak yang tabah, akan melahirkan anak yang sabar, akan melahirkan anak yang tulus. Singkat cerita, sang anak akhirnya memahami bagaimana kondisi ibunya, dan itu menjadi bekal yang luar biasa, motivasi yang memenuhi hatinya, sehingga tahun demi tahun sang anak menjadi orang yang dipercaya, menjadi ketua kamar, menjadi ketua angkatan, kemudian juga menjadi ketua organisasi santri. Masya Allah. Sehingga anak yang tumbuh dibarengi dengan orang tua yang tumbuh. Masya Allah. Berarti memang relate Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Berarti maknanya kalau memang orang tua itu bisa memotivasi dari diri orang tua sendiri, insya Allah pun anaknya juga akan ikut, begitu Ustaz ya? Betul. Kemudian juga maknanya juga mungkin bisa kita ambil kesimpulan Ustaz ya, bahwasanya kalau orang tua ini mohon maaf apa ya bahasanya itu, sering kepikiran yang terlalu berlebihan, mohon maaf dalam kutip bahasanya mungkin rewel atau apa, nanti mungkin bisa berimbas juga ke betul anaknya sekali. ya. Betul. Oh gitu, ya seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Oh iya Ustaz, kami itu pernah membaca bahwasanya pendidikan orang tua itu, misalnya Ustaz ada orang tua yang mengamanahkan ke pesantren. Nah ini kan banyak case Ustaz, banyak case bahwasanya kalau orang tua itu sudah memasrahkan, mengamanahkan ke pesantren, ya sudah. Jadi orang tua itu seakan-akan sebagian orang tua ini Ustaz beranggapan bahwasanya ya sudah, saya sudah membayar, sudah memberikan semuanya untuk pesantren dan sebagainya. Kemudian ketika mohon maaf ada mungkin kesalahan dalam perjalanan ataupun entah itu masalah yang kecil ataupun yang besar, itu seakan-akan pesantrenlah yang mohon maaf Ustaz menjadi kambing hitam seperti itu. Itu apakah dibenarkan Ustaz? Padahal yang pernah kami baca itu bahwasanya pendidikan anak itu 80% itu memang dikembalikan ke keluarga. Adapun sisanya mungkin dari lembaga, wasilah ustadznya ataupun lain sebagainya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Mohon untuk bisa disampaikan mungkin Ustaz. Ya. Pendidikan yang utama jelas di rumah. Di rumah Ustaz. Betul. Anak ini ketika dipasrahkan ke pesantren untuk dididik, ini adalah next level, tingkat lanjut, di mana anak di rumah sudah dibentuk, memiliki karakter, memiliki pola berpikir, memiliki manajemen emosi. Maka bagaimana anak bisa fokus dan bertahan di pesantren tidak lepas dari dukungan orang tua. Masya Allah. Maka pola asuh orang tua itu tidak lepas ketika anak setelah masuk di pesantren. Di pesantren orang tua harus tetap aktif. Bahkan itu untuk wali santri yang lama juga. Ya. Maka ketika ada masalah, baiknya wali santri bisa melakukan tabayun. Betul. Tabayun itu meng-cross check Ustaz ya. Meng-cross check, menanyakan, mengklarifikasi, betul sekali. Terkadang ada anak itu yang berkisah, bercerita, sebagian diceritakan, sebagian tidak diceritakan. Oh iya, betul sekali.
ya namanya anak terkadang Iya, khawatir ada tambahan stres, misalnya dimarahi karena kesalahannya, Iya. sehingga yang diceritakan anak baru satu bagian. Bagian yang lain perlu dicari datanya Iya. dari pesantren. Maka komunikasi antara wali santri dan para asatid ini sangat diperlukan. Karena di pesantren kita ini sudah ada wali kelas. Iya. Ada grup wali kelas dengan wali santri yang berada di kelas itu. Iya, Ustaz. Di asrama, di kepengasuhan ada grup wali kamar. Betul sekali. Satu kamar, satu ustadz. Satu musyrif wali kamar, betul. Kemudian ada grup yang di dalamnya juga anggota kamar, wali dari anggota kamar tersebut. Maka komunikasi di dalamnya bisa terjalin. Tetapi yang lebih penting adalah ketika ada masalah, tidak langsung di-share di grup umum. Iya. Bisa japri, Betul. untuk menjaga privasi. Iya. Begitu. Berarti maknanya ketika mungkin ada santri itu berkeluh kesah ke orang tua, itu langkah pertama Ustaz ya yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana seorang orang tua ini bisa mengklarifikasi ataupun tabayun mungkin ke pihak pesantren, dalam tanda kutip mohon maaf ini mungkin bisa wali kelas atau wali kamar dan sebagainya. Karena memang dalam lapangan Ustaz ya, dalam real lapangan itu biasanya memang ada tipe-tipe anak yang memang permasalahan intinya sebetulnya bukan itu, tapi yang disampaikan ke orang tua itu hal yang lain. Akhirnya kekhawatiran kedua orang tua yang ada di rumah itu semakin membesar. Tambah besar, kemudian ini PR orang tua berarti Ustaz ya. Untuk bagaimana mengklarifikasi betul apakah seperti ini keadaannya atau salah seperti itu. Jadi tidak langsung menjudge, oh ini gimana nih pesantren atau sebagainya. Banyaknya seperti itu memang yang kami alami juga, dalam artian tiba-tiba datang itu sudah langsung mohon maaf Ustaz tanda kutip itu marah-marah, kemudian juga padahal kita inginnya kan kita pengen fokus ke target anaknya, bagaimana anak ini kita sama-sama bareng-bareng kita arahkan, kita bantu, begitu Ustaz ya. Betul. Iya, jadi memang kolaborasi antara pondok pesantren dengan wali santri yang ada itu sangat penting sekali para pemirsa sekalian. Ya, jadi bagaimana agar supaya menghantarkan anak itu lebih baik. Seperti itu Ustaz ya. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian Ustaz, yang berikutnya yang sering terjadi ini juga Ustaz, bagaimana menangani Ustaz, menangani ataupun cara berkomunikasi ya. Mungkin orang tua juga beda-beda Ustaz, mungkin backgroundnya mungkin bingung juga ini komunikasi yang baik itu bagaimana untuk ke pesantren itu, bagaimana jika ada anak yang mungkin mohon maaf bermasalah ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya, kata kuncinya adalah tadi yang sudah disebutkan, kolaborasi komunikasi yang baik Ustaz ya. Kolaborasi ini adalah kunci penting di mana orang tua punya peran, para asatid di pondok pesantren juga punya peran. Maka ketika kita memahami peran masing-masing, maka komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Di pesantren para asatid mendidik, mengarahkan dari rumah. Orang tua bisa melakukan support, mendoakan dan seterusnya. Maka bisa komunikasi itu dilakukan dengan baik. Ada 3 hal. Ada 3 hal. Iya. Kalau kita pernah membaca hadis, ada satu kata ahabba, yang paling dicintai. Ya. Yang pertama A, itu aktif. Yang pertama aktif. Aktif di grup wali kamar. Grup wali kamar harus aktif ya. Itu maknanya aktif itu mencerminkan perhatian. Betul. Aktif di grup wali kamar bukan saja ketika anak sakit atau pas ada masalah. Tetapi dalam keseharian
orang tua menanggapi informasi yang diberikan, orang tua ikut berkomentar yang positif, itu menunjukkan keaktifan yang positif, dan menunjukkan komunikasi. Yang kedua adalah hadir. Yang kedua hadir dalam undangan pondok. Kami paham wali santri tidak semuanya punya waktu yang luang, rumah yang jauh, tetapi ketika ada kesempatan, waktunya mencukupi, hadirlah. Karena kehadiran wali santri ini sangat berharga. Kalaupun tidak bisa, maka utuslah wakil. Ini adalah sebagai bentuk penghormatan. Masya Allah. Apakah berhenti di penghormatan saja? Tidak. Ini sebagai bentuk bahwasanya pendidikan anak adalah prioritas. Pendidikan anak adalah proyek bersama. Masya Allah. Pesantren dan wali santri. Betul. Maka yang ketiga yang sudah kita bahas tadi, tabayun. Ya, ketika ada masalah tidak langsung di-share di grup atau bahkan di media sosial, atau juga tidak menjadi hal yang berhenti di prasangka. Sehingga menciptakan stigma yang buruk, memunculkan keengganan wali santri untuk komunikasi, menghindari ketika dipanggil, ketika diminta untuk datang. Nah, kehadiran anak ini kan kehadiran wali santri untuk sang anak ini kan penting, apalagi di momen-momen krusial ketika mendapatkan undangan atau panggilan itu sendiri. Iya, Ustaz. Begitu. Ya. Berarti tadi yang pertama aktif. Kemudian yang kedua adalah hadir. Kemudian yang ketiga adalah tabayun ataupun klarifikasi dari wali santri yang ada, mungkin bisa ke wali kamar atau wali kelas atau pihak pesantren yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Ini Ustaz. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, saya cukup menarik ini. Biasanya pesantren ini kan memang setiap pesantren ada waktu libur Ustaz ya. Ada waktu libur di mana jeda memang untuk sedikit fresh atau dari hal-hal yang mungkin pernah di pondok dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini kan biasanya ketika sudah di pesantren, misal sholatnya sudah baik, kemudian juga akhlaknya juga sudah baik, ditarbiyah betul oleh ustadz-ustadznya. Nah, kemudian ketika liburan Ustadz, ketika liburan ini kan berarti maknanya santri ini ada di posisi ada di keluarga ataupun di rumah. Nah, itu bagaimana Ustadz tips-tips peran wali agar supaya apa yang sudah ada di pondok ini yang sudah dikemas baik-baik, kemudian di rumah itu juga sama gitu Ustaz. Sama seperti itu. Mohon maaf Ustaz, ini saking semangatnya nih Ustaz ya. Sama Ustaz. Itu bagaimana Ustaz tips agar wali itu juga menyinkronkan pendidikan di pesantren ketika di rumah biar tidak terlalu terlalu jauh seperti itu. Baik, Masya Allah. Ini biasa terjadi dan ini sebuah fenomena yang terkadang kita lalai. Ketika di rumah, maka mulailah peran dari orang tua. Tetapi pada kenyataannya saat anak itu di pesantren sudah berjibaku dengan dinamika yang luar biasa Ustaz, dengan jadwal yang penuh, dengan pressure atau tekanan yang luar biasa, aturan yang begitu ketat. Di rumah orang tua melakukan over control, overprotective, berlebihan Ustaz, Ada saatnya anak itu ketika di rumah itu ingin refreshing, ingin melepas penat. Kemudian orang tua selalu berpijak kepada prestasi akademik. Hafalanmu sudah sampai berapa? Temanmu sudah sekian juz, kenapa kamu baru sekian juz? Nilaimu sekian, kenapa peringkatmu tidak bisa naik? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat menunjam sekali tadi. Betul. Itu sebenarnya baik. Niat orang tua baik. Kami pahami karena salah satu capaian dari pendidikan adalah prestasi. Tetapi ketika anak diberikan pertanyaan seperti itu, alih-alih dia semakin termotivasi, dia semakin jauh.
Sebaliknya Ustaz ya? Sebaliknya. Sebaliknya. Saya sudah di pondok, sudah Iya, penat dengan pertanyaan yang sama, semisal Ustadz juga bertanya. Karena ada tuntutan yang sama. Iya, betul sekali. Tapi di rumah kenapa saya ditanyakan seperti ini? Yang kedua, kebalikan dari hal tersebut, Iya. yaitu undercare, less of attention. Sama sekali tidak diperhatikan. Cuek sekali. Tidak hadir. Iya. Grup wali kamar tidak aktif. Ya. Kemudian kalau tidak ada memberikan kabar, positif. Iya, betul. Tidak bertabayun ataupun klarifikasi dulu. Betul. Nah, maka sebenarnya ringan cara kolaborasi tips untuk orang tua, evaluasi ringan. Apa yang perlu dievaluasi? Ya, kita memvalidasi emosinya, bertanya tentang keadaan anak. Bagaimana keadaan di pondok selama ini, bagaimana? Kemudian kita bisa menguatkan dengan kata-kata yang sangat indah. Nah, Umi, Abi paham. Kamu sudah 2 tahun, kamu ada yang 3 tahun, kamu sudah 5 tahun, bahkan kamu sudah 6 tahun. Ini adalah sebuah prestasi. Kamu bisa bertahan sampai bertahun-tahun sampai di titik ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan Umi. Maka berjuanglah untuk terus bertahan, sehingga ketika orang tua memberikan evaluasi ringan sekaligus memberikan suntikan motivasi, itu bisa menjadi atau apresiasi termasuk jadi apresiasi. Memang apresiasi itu sangat penting sekali. Betul. Nah, ini menjadi bahan bakar emosional yang nanti kelak dia kembali dengan semangat yang baru. Betul. Dari liburan dia bisa kembali dengan semangat baru. Iya, betul. Memang santri ini memang butuh sekali Ustaz ya, apresiasi, yang namanya apresiasi, karena memang perjuangan ketika mondok itu luar biasa. Apalagi kita sudah pernah mondok pesantren Ustaz ya, sama-sama ini kadang memang kehidupan di pesantren ya kadang kalanya jenuh, itu wajar. Tapi memang sebetulnya apresiasi tidak terlalu banyak menuntut begitu Ustaz ya, pertanyaan-pertanyaan, karena memang sebelumnya itu ada ini cerita juga menarik ketika anak itu di pesantren ya, kemudian pertanyaan ketika kembali ke pesantren itu ya seputar mohon maaf, pelajarannya rankingnya berapa, hafalannya sudah sampai mana. Betul. Padahal si anak ini mohon maaf sudah berjibaku betul ini di pesantren, bagaimana perjuangannya, mungkin malam hari mulai menghafal, ngantuk-ngantuk dan sebagainya. Insya Allah. Nah, sampai rumah tidak ada apresiasi sama sekali, bahkan kata terima kasih ataupun kalimat-kalimat yang mungkin ringan itu tidak tersampaikan dari orang tua ke anak tersebut Ustaz. Ya mungkin itu jadi faktor mungkin Ustaz. Betul. Ya Allah luar biasa. Begitu para pemirsa sekalian, di podcast Al Mukmin ini obrolan ringan atau berat Ustaz ya sebetulnya? Ringan tapi ada isinya. Iya, ringan tapi ada isinya. Ya, ada tujuan. Masyaallah, alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas ilmunya, kesempatannya dan waktunya Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan itu memberikan dampak positif kepada semuanya. Ya, insyaallah. Terutama kepada pesantren dan wali santri yang memondokkan anaknya di pondok seperti itu. Sama-sama. Sebagai penutup, pesantren dan rumah bukan dua dunia yang berbeda. Bukan dua dunia yang berbeda. Kita memiliki proyek yang bersama. Di rumah menjadi berperan sebagai pendidik, ya kan, yang memberikan pondasi yang kuat. Maka di pesantren diberikan ruang untuk diberikan asisten yang ahli. Asatid ini asisten yang ahli. Kemudian pengajar. Kalau di rumah diberikan kehangatan penuh cinta kasih sayang, maka di pesantren sebagai kawah candra di muka, di mana santri ditempa dengan ilmu dan disiplin. Kalau di rumah santri itu diberikan kehangatan, kemudahan, maka di pesantren
melanjutkan tanggung jawab orang tua sebagai expert opinion, melanjutkan dan mengarahkan. Ya, Mungkin Masya begitu. Allah, luar Kami biasa, juga terima Ustaz. kasih sudah diundang di podcast ini. Iya, Ustaz. Ya, semoga berkah. Allahumma amin. Berkah untuk semuanya, Ustaz ya. Amin, amin, Masya insyaallah. Alhamdulillah. Begitu pemirsa sekalian, jadi ringkas dari mohon izin untuk meringkas ataupun mengistimbatkan podcast pada pagi hari ini, Ustaz ya. Bahwasanya bagaimana peran wali itu bukan hanya menitipkan anaknya saja, Ustaz ya. Pasrahkan anaknya sudah, nanti kemudian lepas. Tidak ada sangkut pautnya lagi. Oh, saya sudah membayar, saya sudah menitipkan pesantren, ya sudah. Jadi orang tua itu lepas, tidak mengurus pendidikan lagi. Kemudian tetap bagaimana wali itu mendukung, Ustaz ya. Harus mendukung dengan doa, kemudian kepercayaan dan keterlibatan. Jadi wali terlibat langsung juga dalam mendidik di pesantren, walaupun memang sudah dititipkan di pesantren, begitu saja. Masya Allah, luar biasa. Ya, semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Semoga anak-anak kita semuanya tumbuh menjadi pribadi yang soleh, cerdas dan mandiri. Amin. Begitu saja. Allahumma amin. Dan semoga semua lini yang pengurus di pesantren diberikan kemudahan dalam mendidik. Amin, kemudian kolaborasi juga dengan wali yang ada di rumah, Ustaz ya. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.